Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Juliana, mahasiswa Universitas Hamzah Wadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas A semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika lagi, yang mana kita akan membahas materi tentang distribusi normal. Baiklah, sebelum kita lanjut ke perhitungan distribusi normal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian distribusi normal. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan memiliki kurva berbentuk genta atau lonceng. Pada bentuk tersebut ditunjukkan hubungan ordinat pada rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak simpangan baku yang diukur dari rata-rata. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sebaran normal baku. Sebaran normal baku adalah sebaran peubah acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Untuk mencari sebaran normal baku yaitu menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per 2 dengan keterangan Z adalah variabel normal standar, X adalah nilai variabel random, mu yaitu rata-rata variabel random, dan T simpangan baku variabel random. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan studi kasus di samping. PT Delphi Top ingin meneliti berat rata-rata Delphi Top rasa coklat. Itu yang ditetapkan sebesar 12,9 gram. Perusahaan ingin mengetahui apakah berat bersih produk tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah data berat dari ke-30 Delphi Top rasa coklat. Yang pertama, nilai rata-rata dari berat ke-30 wafer coklat. Yang kedua, simpangan baku dari 30 wafer yang diproduksi. Yang ketiga, peluang berat bersih kurang dari 12,9 gram. Yang keempat, peluang berat bersih lebih dari 12,9 gram. Yang kelima, peluang berat bersih antara 12,4 gram dan 13,2 gram. Yang keenam, peluang berat bersih tepat 12,9 gram. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan dan cara perhitungan manualnya. Yang pertama kita cari yaitu nilai rata-rata dari berat ke-30 wafer coklat. Yang kedua, simpangan baku dari 30 wafer yang diproduksi. Nah, ini merupakan data tabel dari ke-30 Delphi Top rasa coklat tersebut. Nah, untuk cara perhitungan mu atau rata-rata dan simpangan bakunya dapat kita perhatikan tabel di samping. Kalian bisa memperhatikan tabel di samping di mana X merupakan data dari berat Delphi Top rasa coklat tersebut. Dan tabel berikutnya X min mu. Di sini nilai mu-nya belum diketahui. Kita terlebih dahulu mencari nilai mu atau nilai rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan rumus sigma X per N. Sigma X yaitu jumlah berat dan N itu jumlah data. Sigma X-nya sudah diketahui, setelah dihitung, setelah ditotalkan, didapatkan hasil yaitu 389,4 dibagi jumlah datanya yaitu sebanyak 30. Berarti 389,4 dibagi 30 hasilnya yaitu 12,98. Jadi jika nilai mu-nya sudah diketahui, berarti X dikurangi mu. Berarti 12,9 dikurangi 12,98 hasilnya adalah negatif 0,08. Berikutnya yang kedua, 12,0 dikurangi 12,98 dikurangi hasilnya yaitu negatif 0,98. Yang ketiga, nilai X-nya 12,9 dan dikurangi nilai mu-nya 12,98 hasilnya adalah negatif 0,08. Begitu seterusnya sampai ke 30. Berikutnya yaitu X min mu pangkat 2. Tinggal kita pangkatkan 2 hasil dari X min mu-nya. Dimana yang pertama hasilnya itu negatif 0,08 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 0,0064. Berikutnya negatif 0,98 dipangkatkan 2 hasilnya 0,9604. Berikutnya negatif 0,08 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 0,0064. Begitu seterusnya sampai ke nilai ke-30.
Setelah mengetahui nilai rata-rata atau mu-nya, kita lanjut ke mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu itu sama dengan akar sigma x min mu pangkat 2 per n min 1, dimana sigma x min mu pangkat 2 sudah diketahui. Setelah ditotalkan, hasilnya adalah 6,548 per 30 min 1. Akar 6,548 30 dikurangi 1 29, berarti 6,548 dibagi 29, hasilnya diakarkan dan dijumpai hasil yaitu 0,4752. Baik, setelah kita menentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya, kita langsung saja ke soal nomor 5 dan 6. Berhubung nomor 3 dan 4 sudah dibahas, berarti di sini saya akan fokuskan untuk menjelaskan penjelasan dari nomor 5 dan 6, di mana nomor 5 peluang berat bersih antara 12,4 gram dan 13,2 gram. Nomor 6 peluang berat bersih tepat 12,9 gram. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 5 dan 6. Ini merupakan pembahasan dari soal nomor 5 dan 6, di mana peluang berat bersih antara 12,4 gram dan 13,2 gram sama dengan B dalam kurung 12,4 kurang dari X kurang dari 13,2. Karena di sini terdapat dua angka, berarti kita membuat dua Z. Yang pertama Z1 sama dengan X1 dikurangi mu per 2. X1 nya 12,4 dikurangi hasil mu yang telah dihitung tadi, hasilnya 12,98 per 2. Hasil itu yaitu 0,4752. Berarti 12,4 dikurangi 12,98 per 0,4752. Setelah ditotalkan, hasilnya adalah negatif 1,22. Berikutnya Z2, ya sama dengan X2 dikurangi mu per 2. X2 nya 13,2 dikurangi mu, hasil mu nya 12,98 per 2, 0,4752. Berarti 13,2 dikurangi 12,98 dibagi 0,4752. Setelah ditotalkan, hasilnya adalah 0,46. Ini kan P peluang atau probability P dalam kurung 12,4 kurang dari X kurang dari 13,2. Jika ingin diketahui di kurva normal, kita harus mentransformasikan nilai X ini. Jika sudah ditransformasikan dengan rumus Z, yaitu X min mu per 2, jadi hasilnya adalah P dalam kurung negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0,46. Jadi P dalam kurung 12,4 kurang dari Z kurang dari 13,2 jika ditransformasikan ke Z, hasilnya yaitu P dalam kurung negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0,46. Berikutnya P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,46 dikurangi P dalam kurung negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, berikutnya itu ada angka 0,6772 dikurangi 0,112. Nah, dari mana dapat angka ini? Guys, kita perhatikan ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk mencari dari mana dapat angka 0,6772 dan 0,1112. Nah, kita perhatikan kurva normal di samping. Nah, ini 0 sebagai penengah dan sebelah kirinya untuk sisi negatif dan sebelah kanannya untuk sisi positif. Di sini sudah diketahui B dalam kurung negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0,46. Di sini negatif 1,22 kita tulis di sebelah kiri dan angka 0,46 tulis di sebelah kanan. Selanjutnya di sini kan diketahui bahwa negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0,46. Di sini angka negatif 1,22, nilai yang kurang dari Z negatif 1,22 yaitu angka 1,2 negatif 1,21 negatif 1,20. Berarti di sini kan daerah yang kurang. Nah, selanjutnya negatif 1,22 kurang dari Z, berarti di sini daerah yang kurang dari Z.
Berikutnya Z kurang dari 0,46. Z kan di sini, berarti Z kurang dari 0,46. Angka yang kurang dari 0,46 itu berapa? Itu bisa 0,40, 0,39, berarti daerahnya di sini kan. Nah, berarti untuk daerah yang diarsir berarti daerah sini, daerah tengahnya. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui daerah yang telah diarsir, maka di sini kita akan mencari berapakah luas daerah yang telah diarsir. Nah, di sini diketahui semua luas daerah ini yang di atas mendatar ini nilainya adalah 1. Nah, jika kita membaginya dari 0, berarti di sebelah kanannya 0,5 dan di sebelah kirinya adalah 0,5. Berarti jadi peluang atau probability P dalam kurung 0,0 kurang dari Z kurang dari 0,46 untuk mencari nilai ini P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,46 dapat kita lihat di tabel normal Z. Nah, untuk mencari angka 0,46 di sini kita lihat 0,4 ini kita lihat di tabel Z di sini 0,4. Nah, 6-nya ini kita ambil dari ini, kita tarik dan ketemu hasil di sini yaitu 0,1772. Nah, berhubung ini positif berarti kita jumlahkan dengan 0,5 karena di sisi kanannya itu 0,5. Berarti kita jumlahkan 0,1772 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,6772. Nah, dari sinilah mendapatkan nilai 0,6772. Nah, selanjutnya kita cari bagaimana caranya kita mendapatkan angka 0,1112. Nah, di sini sekarang kita mencari P dalam kurung. Sekarang kita akan mencari P dalam kurung negatif 1,22 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, di sini kita ketemu angka negatif 1,22. Kita lihat lagi di tabel normal Z-nya. Angka yaitu angka berapa tadi? Itu angka negatif 1,22. Negatif 1,22. Nah, di sini kita cari dulu angka 1,2-nya di tabel Z. Nah, angka 1,2-nya tabel Z itu 1,2. Nah, di sini. Nah, untuk angka 2-nya lagi kita tarik ke sini. Kita tarik ke 2. Berarti ketemu angka di 0,3888. Nah, berhubung ini negatif, berarti kita kurangi dengan 0,5. 0,388 dikurangi 0,5 hasilnya adalah negatif 0,112. Nah, dari sinilah kita mendapatkan hasil 0,112. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui cara kita mendapatkan nilai tersebut, sekarang kita tinggal kurangi saja. 0,6772 dikurangi 0,1112 hasilnya adalah 0,5660. Jadi hasil akhirnya yaitu 0,5660. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Soal nomor 6 yaitu peluang berat bersih tepat 12,9 gram sama dengan P dalam kurung X sama dengan 12,9. Sekarang kita mencari nilai Z yaitu dengan menggunakan rumus X min mu per 2. Nilai X nya yaitu 12,9 dikurangi 12,98 per dibagi dengan nilai itu yaitu 0,4752. Berarti 12,9 dikurangi 12,98 dibagi 0,4752. Setelah ditotalkan hasilnya adalah negatif 0,17. Jadi P dalam kurung X sama dengan 12,9 setelah ditransformasikan dengan nilai Z yaitu menggunakan rumus X min mu per 2 didapatkan hasil P dalam kurung Z sama dengan negatif 0,17. Berarti P dalam kurung X sama dengan 12,9 sama artinya dengan P dalam kurung Z sama dengan min 0,17. Nah, sekarang kita perhatikan kurva di samping. Nah, di sini diketahui angka 0 negatif 0,17 kita taruh di sebelah kiri karena negatif. Nah, di sini kan sebelumnya diketahui bahwa nilai yang mendatar garis sebentar ini adalah 1. Berarti jika dibagi dari 0 ini maka sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Jadi untuk mencari titik, karena di sini P dalam kurung Z sama dengan negatif 0,17, berarti titiknya adalah di sini.
Di sini berarti daerah yang diarsir ini. Setelah itu, setelah kita menentukan daerah yang telah diarsir, sekarang kita cari angka negatif 0,17 di tabel normal Z. Nah, ini merupakan tabel normal Z. Nah, sekarang kita cari angka 0,17. Di sini yang pertama kita cari yaitu 0,1. 0,1 berada di sini dan tujuannya kita tarik dan kita cari di sini. Dan mendapatkan angka 0,0675. Sekarang 0,0675 kita kurangi dengan 0,5. 0,0675 dikurangi 0,5 hasilnya adalah negatif 0,4325. Nah, itulah cara kita mendapatkan nilai 0,4325. Nah, 0,4325 ini kita kurangi dengan 0,5 dan mendapatkan hasil 0,0675. Sesuaikan dengan tabel nilai Z tadi. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 0,0675.